materi selanjutnya akan dibawakan oleh Kodim 1619 Udayana mengenai cinta tanah air dan bela negara. Kepada yang mewakili, disilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, salam. Baik, adik-adik siswa baru SMK 3 Saraswati Tamanan. Pada kesempatan ini kami berusaha untuk mengisi kegiatan selama MPLS. Sebelum lanjut, saya memperkenalkan diri. Nama saya Alauddin. Nama lengkap saya Made Widiarto. Pangkat saya Kapten Infanteri. Tidak usah dijadul banyak. Nanti lama-lama jadul apa? Materinya nggak nyambung. Saya jabatan definitif saya sebagai Komandan Koramil Margo, tetapi di Kodim juga punya jabatan sebagai PJS Pasisken Kodim Tamanan. Itu sepintas perkenalan dari saya. Mudah-mudahan selama berinteraksi, selama saya memberikan suatu materi, mudah-mudahan berkenan adik-adik untuk disosialisasikan, dipahami, diajarkan dan dilaksanakan selama adik-adik nanti menjadi siswa SMK Negeri 3 Saraswati. Kali ini saya akan memberikan suatu materi sesuai dengan amanah dari sekolah. Cinta tanah air dan bela negara. Kalau kita belajar cinta tanah air dan bela negara sebagai generasi muda, ini sangat perlu kita tanamkan, karena awal saya sampaikan generasi muda ini adalah tulang punggung bangsa dan negara. Generasi muda lah yang menentukan nasib bangsa ini. Mau dikemanakan bangsa ini, generasi muda yang punya pengaruh dan peranan penting. Maka itu, mari kita bersama-sama bagaimana seharusnya kita sebagai generasi muda saat ini dan sebagai siswa SMK 3 Saraswati Tamanan dalam kita mengabdikan diri sebagai siswa dan sebagai generasi muda di wilayah negara Kesatuan Republik Indonesia. Baik, yang pertama adik-adik semua, materi yang disampaikan cinta tanah air dan bela negara, landasan yuridisnya banyak. Undang-Undang Dasar 45, Undang-Undang 23 tahun 2002, Undang-Undang 39, itu kita tinggalkan. Kita masuk ke ini. Adik-adik tahu negara Kesatuan Republik Indonesia itu negara yang besar, terdiri di pulau-pulau. Mulutnya saja di Indonesia itu sebanyak 17.054 pulau. Bayangkan saja pulau banyak sekali. Terus selanjutnya garis pantai 9.903 km, laut 7,9 juta kilometer. Berarti Indonesia ini lebih luas lautnya daripada daratannya. Sementara penduduk Indonesia saat ini berjumlah 265 juta. Boleh dibayangkan kalau dengan negara-negara lain kita masuk kategori, kalau tidak salah itu kategori 10 besar dengan jumlah penduduk di dunia. Terus terdiri dari 1.340 suku bangsa dan 655 bahasa daerah. Dari Sabang sampai Merauke, jumlah bahasa daerah kita itu 655 dan suku bangsa kita di Indonesia 1.300. Jadi kita negara Kesatuan Republik Indonesia, kita harus bangga menjadi warga negara Kesatuan Republik Indonesia karena begitu luasnya daratan kita, laut kita, dengan potensi untuk kita maju, untuk kita berkembang, dan kekayaan Indonesia lebih menjanjikan daripada potensi kita ini seperti ini, tapi lebih menjanjikan. Kalau kita sampai sengsara menjadi warga negara Indonesia, berarti kita tidak bisa memanfaatkan potensi dari alam yang ada di negara Kesatuan Republik Indonesia ini. Tetapi tidak lepas juga dari kalau saya bikin apa, saya akan bikin ancaman-ancaman
dan berbicara ancaman-ancaman termasuk warga negara, termasuk negara benda pasti akan harus memikirkan bagaimana kita bisa hidup di negara seperti Indonesia dengan aman, dengan nyaman, dengan memanfaatkan potensi yang ada, tapi harus memikirkan juga ancaman-ancaman yang akan terjadi. Kalau tentara itu ada, kalau kita manusia biasa ada 5 indera. Kalau tentara itu ada 6 indera. Indera ke-6 adalah indera tubuh, indera analisa, indera kemungkinan ancaman terhadap negara kesatuan Republik Indonesia. Itu kelebihan dari tentara. Atau mungkin nanti ada selama SMK, ada yang bertentang tentara, sehingga nanti menambah inderanya pertama satu, indera tubuh. Saya selanjutkan, di dalam ancaman-ancaman negara kesatuan Republik Indonesia itu ada yang namanya radikalisme. Apa itu radikalisme? Radikalisme adalah sikap yang menggambarkan perubahan secara total dan bersifat revolusioner dengan mengembalikan nilai-nilai yang ada secara dramatis lewat kekerasan dan aksi-aksi yang ekstrim. Radikal ini, radikal itu pola pikirnya kita itu berubah, terutama yang sangat rawan dalam paling radikal ini generasi muda, anak-anak sekolah, generasi muda, atau yang bersekolah itu sangat mudah sekali, gampang sekali otaknya dicuci sehingga dia bisa masuk paham radikal ini. Paham radikal itu adalah memaksakan berbenda terhadap negara yang sah dengan kekerasan, pada intinya seperti itu, dan kekerasan. Dia merasa semua keputusan negara, semua kebijakan negara akan dianggap salah karena sudah didoktrin, otaknya sudah dicuci, sehingga semua yang diputuskan oleh negara, yang kebijaksanaan oleh negara pasti dia anggap salah. Bagaimana dia melawan ketidakpuasannya dia? Dengan melaksanakan berbuat dengan kekerasan yang sekiranya akan membuat trauma warga di sekelilingnya. Seperti itu. Beda dengan teroris, memang beda tipis antara radikalisme dengan teroris. Kalau teroris merupakan tindakan yang memiliki akar keyakinan, doktrin, ideologi yang dapat menyerang kesadaran masyarakat. Hampir sama dia. Hanya dia masuk keyakinan. Teroris itu dia masuk keyakinan. Keyakinannya dia dipengaruhi oleh ajaran agama, dipengaruhi oleh hal-hal yang menyentuh hatinya, sehingga dia merasa yakin bahwa apa yang diberikan dipengaruhi oleh orang luar dia merasa yakin itulah yang paling benar. Tidak ada yang paling benar daripada keyakinan yang dia peroleh dari pengaruh teroris ini. Sehingga apapun itu dia berani berbuat, dia berani bertindak di luar batas kemampuan dia, di luar batas kemauannya dia untuk memperjuangkan apa yang dia katakan, dia yakinkan bahwa itu benar. Padahal sebenarnya itu semua sangat bertentangan dengan keputusan negara, kebijakan negara. Itu namanya teroris. Antara radikalisme dan teroris memang beda tipis, hanya pada tetap masuk keyakinan karena itu menggunakan kedua agama, dan yang paling gampang itu pada tetap kedua agama diberikan keyakinan yang sekiranya bahwa itu dari melanggar dari Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Itu terus. Nah, saat sekarang generasi muda kita saat sekarang, masyarakat kita saat sekarang, kalau menurut data yang ada, menurut paham dari menurut perkembangan situasi yang berkaitan sekalian, terjadi penurunan nilai Pancasila. Kenapa kita sampaikan itu? Pancasila di negara kesatuan Republik Indonesia itu bukan dasar negara. Tetapi saat sekarang yang berkembang di masyarakat itu, sampai bagaimana kita bisa mengamalkan Pancasila, bagaimana kita bisa menghayati Pancasila, padahal itu norma dasar dan dasar hukum di negara kita, dasar negara kita yang sah, tetapi menghafalkan saja Pancasila tidak bisa. Jangankan adik-adik generasi muda, banyak termasuk pegawai dan artis saja Pancasila tidak hafal. Pancasila ada sebagai dasar negara kita yang sah dan dasar hukum negara kita yang sah. Bagaimana kita menghayati, bagaimana kita
melaksanakannya, menerapkan hal tidak. Maka itu harapan saya, adik-adik, ini dasar negara kita, Pancasila. Yakin itu, karena sudah merupakan urusan kerjaan dari negara kita sebagai warga negara Indonesia harus yakin bahwa dasar negara kita yang sah adalah Pancasila. Kalau ada berita-berita hoax, berita yang sekiranya memperbalikkan makna Pancasila atau mungkin adik-adik dipengaruhi untuk tidak percaya Pancasila, jangan dipengaruhi. Kalau sampai adik-adik terpengaruh, nanti adik akan melawan negara itu. Kenapa terjadi penurunan nilai Pancasila saat ini? Yang pertama, derasnya arus informasi media. Nah, ini media informasi yang katakanlah seperti ada alat-alat medsos sekarang yang sangat canggih sekali. Dulu kita mencari negara itu, tahu suatu negara kita harus lihat buku, kita harus melihat belajar di buku, bertanya ke orang. Sekarang dunia itu kecil, dunia itu bisa kita lihat dengan yang kita bawa saat sekarang. Apa itu? HP. Sekarang kita selama 1 hari bisa keliling dunia dengan menggunakan HP. Kalau dulu kan tidak bisa. Seperti itu zaman sekarang. Sehingga semua sekarang masih sampai tidak tersaring, sampai informasi-informasi yang istilahnya berpengaruh yang kira-kira akan melawan kewibawaan negara terjadi di sini. Karena ini pengaruh-pengaruh, kalau kita tidak bisa mencari derasnya harus informasi media sekarang, inilah kita ada itu yang pertama. Yang kedua, perlu dibangun terus-menerus internalisasi bela negara. Apa itu internalisasi bela negara? Perlu pemahaman terhadap apa arti bela negara. Bagaimana kita melaksanakan bela negara sebagai muda, sebagai anak-anak sekolah, dari di sekolah, bagaimana itu pemahaman untuk bela negara. Bela negara itu apa? Kita semua punya kewajiban untuk membela negara. Tidak tentara saja, tidak polisi saja. Kalau tentara itu dalam bela negara itu merupakan komponen utama, tetapi ada di antara itu ada komponen cadangan dan komponen pendukung. Adik-adik berada di komponen pendukung. Nanti saya jelaskan di belakang. Selanjutnya harus seimbang dengan derasnya informasi yang masuk. Saya sampaikan tadi, berita informasi yang masuk saat sekarang, medsos yang bagus saat sekarang, kita tidak bisa tidak menerima, pasti ada kita menerima, tapi harus seimbang. Menerima, tapi kita harus bisa menerima yang mana berita yang tidak patut kita pakai, mana berita yang tidak patut kita pelajari, mana berita itu yang tidak patut kita pelajari, yang tidak sesuai dengan norma Pancasila. Kalau bisa kita memilah-milahkan, kita terima semuanya, sementara kita tidak paham bahwa berita medsos itu mempengaruhi merusak kepribadian bangsa kita. Setelah tersebut, sekarang dengan maraknya berbohong, fitnah, korupsi perseteruan antar suku, penistaan agama, aksi tawuran kehidupan antar agama, budaya asing, seks bebas, LGBT juga ini. Semua pemahaman terjadi karena kita tidak paham apa isi daripada butir-butir Pancasila. Sehingga berita-berita ini semua kita terima, tidak pernah kita saring yang mana yang kita kerjakan, yang mana kita pelajari, sehingga tidak semua berita itu kita masuk semua dan kita bilang sampaikan bahwa itu berita itu positif, tidak. Nah, tolong adik-adik dipilah-pilah berita-berita itu yang mana kira-kira penting, mana kira-kira berita itu yang bisa mendukung tugas adik di sekolah, itu yang diambil. Kita tidak bisa membendung arus globalisasi, derasnya informasi, arus informasi dan media tidak bisa. Tetapi kita harus bisa memilah-milah mana yang kita pahami, mana yang kita ambil dan mana yang kita buang. Tidak semua harus kita tampung dan kita pelajari. Nah, ya, ini ancaman nyata saat sekarang. Negara kita mendapat ancaman yang nyata saat sekarang seperti ini. Ancaman nyata sampai separatisme, teroris, perbatasan negara, bencana alam, pencurian dan sebagainya. Ini ancaman nyata yang sekarang kita alami di negara kita.
Kenapa bisa terjadi seperti itu? Nah, yang saya sampaikan tadi, pemahaman kita terhadap medsos, pemahaman kita terhadap harus globalisasi, itu kadang-kadang yang membuat kita jiwa nasionalisme kita menipis, sehingga terjadilah hal-hal seperti ini. Kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia, seharusnya kita menghargai dan menjaga negara kita. Tetapi karena pengaruh-pengaruh itu, karena kita tidak bisa menyaring, ya inilah akibatnya. Jadinya kita bukan menjaga, malah kita mengontrol negara kesatuan Republik Indonesia kita. Seharusnya kita harus jaga bagaimana kita menjaga keamanan negara kita, bagaimana kita bisa mensejahterakan negara kita. Yang menyata berikutnya, ini dari sisi dari sisi kalau dulu panglima saya bilang proxy war, perang dengan pihak ketiga, ada wabah penyakit, ada narkoba. Proxy war itu perang dengan pihak ketiga, bukan perang dengan negara dengan senjata, tidak. Sekarang dengan perang dengan pihak ketiga. Orang-orang luar masuk ke narkotika kita tidak bisa menyaring, kita tidak bisa membendung wabah penyakit masuk, ya seperti ini. Terlihat saat sekarang kita saat ini sedang mengalami, tidak kita saja tapi dunia mengalami pandemi COVID-19. Ini ancaman nyata dan ini penyakit nyata. Ada juga berita hoax, ini kalau rekan-rekan mendengar, maka dia mendengar bahwa COVID-19 tidak ada, hanya direkayasa, hanya dibuat-buat, diisukan oleh negara. Sebenarnya itu salah. COVID-19 itu ada, nyata. Dan negara sudah berusaha sekarang memberikan vaksin, bagaimana cara yang mengatasi, sehingga mudah-mudahan ancaman virus ini cepat berlalu. Maka itu tolong taati protokol kesehatan yang boleh disampaikan oleh guru, oleh pembimbing, oleh pelayan, termasuk mungkin keluarga kita, tolong protokol kesehatan kita. Dan kalau kita sudah mentaati protokol kesehatan, kita sudah mendukung, kita sudah membela negara kita dari ancaman yang berupa penyakit COVID-19. Terus selanjutnya ancaman pertahanan, ada kalau di negara kita ini ada dua ancaman pertahanan. Konsep ancaman pertahanan adalah pertahanan yang bersifat semesta. Pertahanan itu bukan tanggung jawab tentara saja. Pertahanan itu tanggung jawabnya kita semua. Hanya tentara sebagai komponen utamanya, kalau masyarakat warga negara kita sebagai ada komponen cadangannya, ada sebagai komponen pendukungnya. Warga negara bertanggung jawab dan sumber daya alam, proses sumber daya alam kita, bagaimana kita memanfaatkan sumber daya alam kita untuk kita jadikan alat sebagai alat pertahanan. Alat pertahanan, bagaimana untuk mendukung pertahanan sehingga negara kita tidak sampai dijajah dan diambil sumber daya alam kita karena kita lemah dalam mempertahankan negara kita. Selanjutnya strategi menghadapi ancaman. Strategi menghadapi ancaman ini itu bukan bukan kita berbicara negara menghadapi ancaman, nanti juga ada yang berpikir kenapa saya ada ngomong masalah ancaman. Yang ini kan tanggung jawab semua, bukan tanggung jawab negara saja, bukan tanggung jawab polisi saja, tetapi ini tanggung jawab kita semua untuk mempertahankan dan negara dari ancaman-ancaman apapun itu. Selanjutnya ada pertahanan rakyat semesta. Ada dua diplomasi pertahanan, mengenai diplomasi pertahanan, pertahanan mudah, kalau pendukungnya dia membesarkan bersamaan, mengecilkan perbedaan. Ini kadang-kadang pengaruh kita ini yang kadang-kadang pertahanan mudah, kadang-kadang melemahkan jiwa-jiwa kita untuk mempertahankan negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, head forward perang semesta itu yang berperang dengan TNI dan alutsistanya didukung oleh bela negara, oleh rakyatnya, bela negara. Selanjutnya pertahanan, ada pertahanan militer, ada pertahanan militer. Pertahanan militer itu ada TNI, tetapi TNI dalam hal ini sesuai Undang-Undang 34 ada dua tugasnya. TNI yang pertama tugas OMP, operasi
Apa itu operasi militer sebelum perang? Kalau tidak ada perang di wilayah kita, TNI beralih fungsi menjadi OMSB, operasi militer sebelum perang. Ada di 14 atas separatists, atas pemberontak, atas teroris, pengenalan perbatasan, orkestra, penerbangan pelayanan, presiden wakil presiden, bantu pengamanan Binpotnas, bantu Pemda, bantu Polri, bantu Pangkalan Negara, desa terlirik, saat operasi. Nah, 14 seperti itu tugas negara tentara kalau di luar tugas perang, di luar tugas pokoknya sebagai alat pertahanan perang. Hal pertahanan militer itu sumber daya nasional, itu kekuatan militer, ada komponen cadangan, komponen sudah saya jelaskan tadi. Komponen utamanya TNI, komponen cadangannya nanti ada saya jelaskan di bawah, ini komponen pendukungnya ada juga yang saya jelaskan di bawah. Lalu pertahanan sipil yang sudah ada yang sudah lihat, ada keamanan umum, kesadaran hukum, lingkungan, sosial budaya, ekonomi, HAM, psikologi, teknologi, dan lain-lain seperti itu. Tuhan pertahanan sipil. Nah, ini komponen pertahanan yang saya sampaikan tadi. Komponen pertahanan itu ada 3. Komponen utamanya TNI. Komponen cadangannya itu ada warga negara, sumber daya alam, sumber daya buatan, satpras. Sumber daya alam itu kita memanfaatkan kondisi alam untuk saling mempertahankan negara. Sumber daya buatan ada kadang-kadang kita berubah bentuk alam untuk bagaimana kita bisa mempertahankan negara kita dari serangan maupun kita dari pertahanan. Nah, sekarang kita sebut seperti itu. Kemudian cadangan ini dari kepolisian, dari Satpol PP, ada Linmas, seperti itu. Sementara sumber daya pendukungnya itu dari berbagai segi profesi. Guru juga itu nama sumber daya pendukung, dokter sumber daya pendukung, banyak lagi sumber daya pendukung yang bisa kita manfaatkan untuk sebagai komponen pertahanan. Ada 3 komponen pertahanan. Kalau ada ingat, komponen utama, komponen cadangan, dan komponen itu komponen pertahanan. Kita lanjutkan sekarang, kenapa bela negara? Ini harus pahami kenapa harus bela negara. Sudah saya sampaikan di awal bahwa generasi muda, anak-anak, adik-adik sekolah itu adalah merupakan tulang punggung bangsa dan negara. Di sanalah di generasi muda dan adik-adik sekolah inilah kunci sukses negara kita. Mau dibawa kemana negara ini? Tergantung generasi muda. Kalau generasi mudanya sudah terpengaruh dengan hal-hal yang saya sampaikan tadi, berarti negaranya akan hancur. Tapi kalau generasi muda, adik-adik memahami bagaimana bela negara, bagaimana memahami mana yang benar dan salah, memahami Pancasila, saya yakin negara kita akan maju. Tetapi kalau sudah terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, wah ini dia generasi muda kita yang membuat negara kita hancur. Makanya saya kira sampaikan bahwa generasi muda merupakan tulang punggung bangsa negara, dan generasi muda merupakan kunci dibawa kemana negara kita. Mau dihancurkan, mau negara kita maju, itu tergantung generasi muda. Sekarang tinggal adik-adik yang menjawab mau dibawa kemana bangsa ini. Saya berapa tahun lagi kan pensiun, tinggal generasi muda. Kalau generasi muda membuat negara ini hancur, saya sudah mati. Jadi generasi muda, adik-adik sudah kita bergerak siapa generasi muda yang akan merasakan mana enak hidup di negara terjajah, apa hidup di negara merdeka. Ini kan pilih saja. Nah, lanjut, kenapa negara itu kalau ada perintah konstitusi? Di sana ada Pancasila, di sana ada perintah konstitusi bahwa generasi muda seluruh warga negara berhak mempertahankan bangsa dan negara. Itu kita semua kewajiban, kita juga semua kewajiban hak untuk membela negara kita. Semua warga negara, tidak itu muda, tua, semua kita punya kewajiban untuk membela negara. Itu merupakan perintah konstitusi. Selanjutnya perlu peran untuk membangun nilai-nilai bela negara. Ini ya peran kita
pemahaman dari pelajaran sekolah, dari mungkin kita dengar dari media sosial, dari media elektronik, mana sekiranya ilmu-ilmu yang bisa, tapi ilmunya tidak didapat sesuai dengan apa yang diterapkan oleh orang tua. Malah kita menghancurkan orang tua dan secara luas kita menghancurkan negara kita. Selanjutnya, untuk menjaga kedaulatan dan keselamatan dan keutuhan bangsa dan negara inilah fungsinya kita sebagai generasi muda. Bagaimana kita menjaga kedaulatan negara kita, keselamatan dan keutuhan bangsa kita, itu adik-adik harus belajar, tanamkan pada diri sendiri bahwa saya punya peran penting dalam hal bela negara. Saya punya peran penting dalam hal bela negara. Bagaimana itu kita cari pelan-pelan yang mana ada ilmu yang boleh simpan, ada dipahami, dilaksanakan. Jangan pernah terpengaruh oleh hal-hal yang negatif dan sebenarnya akan merugikan adik-adik sendiri. Bela negara, apa itu bela negara? Yang kita ngomong bela negara tapi tidak paham dari definisi bela negara. Bela negara adalah sikap dan perilaku warga negara yang dijiwai oleh kecintaannya kepada NKRI yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 dalam menjamin kelangsungan hidup bangsa dan negara. Itu dia. Dari awal sampaikan dan berkait bahasa saya, pemahaman penyampaian saya, itulah yang dimaksud dengan negara. Bagaimana sikap kita mencari berita, menarik pergaulan kita sehari-hari yang bisa menanamkan kecintaan kita kepada negara kesatuan Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 45. Ini kelangsungan hidup bangsa dan negara. Dapat saya sampaikan generasi muda lah kuncinya itu. Lalu saya lanjutkan wujud bela negara. Ada dimensi ancaman bela negara, sisi bidang proteksi. Ini sama artinya dengan tadi tiga komponen bela negara itu. Ada dimensi ancaman itu pertahanan itu ditangan oleh komponen utama yang dalam hal ini TNI. Yang kedua bela negara itu nanti masuk sebagai komponen cadangan. Dari sisi bidang profesi seperti guru, dokter, apakah itu namanya pegawai negeri, lain cakup itu namanya sesuai bidang profesi yang sebagai pendukung alat pertahanan dan bela negara. Ini saya sampaikan 5 nilai dasar bela negara. 5 nilai dasar bela negara ini merupakan hal yang harus adik-adik pahami, yang harus adik-adik hayati, yang harus adik-adik laksanakan. Yang pertama, cinta tanah air. Cintailah tanah air kita. Kita harus cinta dengan tanah air kita. Kalau kita tidak cinta tanah air kita, selanjutnya kan kita berada di negara mana? Kita hidup di negara kesatuan Republik Indonesia. Kita harus cinta kepada negara kesatuan Republik Indonesia, tidak kepada negara yang lain. Berarti kita harus memahami dan mencintai negara kesatuan di mana kita berada, di mana kita hidup saat ini. Kita berada di negara kesatuan Republik Indonesia. Yang kedua, sadar berbangsa dan negara. Kita harus sadar berbangsa dan negara. Bagaimana caranya? Yang sadar. Kita belajar ilmu negara, kita belajar hal-hal yang mana kita bisa membawa pola pikir kita, pemahaman kita untuk bisa berbangsa dan sadar dan paham dengan bagaimana kita sebagai bangsa dan negara. Rela berkorban, ini bergerak berkorbannya untuk bangsa dan negara, bukan rela berkorbannya untuk siapa-siapa. Kita harus ada jiwa rela berkorban kita untuk bangsa dan negara kita. Ini harus kita yakini dan kita harus berani mengorbankan jiwa raga kita untuk kepentingan bangsa dan negara. Bukan tentara saja, kalau tentara memang dididik seperti itu, dari dia masuk tentara sudah dilatih doktrin bahwa dia harus siap mati untuk negaranya dia. Tidak ada kata lain, siap mati membela negara. Tidak ada bahasa yang lain. Termasuk semua warga negara harus rela berkorban demi kelangsungan dan kemajuan bangsa kita. Yang keempat, yakin akan Pancasila sebagai ideologi negara. Dan sampaikan tadi, yakinilah Pancasila itu bahwa Pancasila tak merupakan ideologi negara. Pancasila adalah dasar negara. Pancasila
Islam itu merupakan sumber dari segala sumber. Nah, ini harus paham. Tidak kali ini, tolong benar-benar yang di luar yang berkembang masalah Pancasila ada pemahaman begini, pemahaman begitu, tolong itu tidak usah terlalu di ini terlalu diterima. Terimalah ini bahwa kita yakin tidak yakin, karena tidak pada percaya bahwa Pancasila merupakan ideologi negara dan dasar negara kita. Yang kelima, memiliki kemampuan awal bela negara. Kemampuan awal bela negara ini bisa kita latihkan dari cara berdisiplin, cara menanamkan doktrin bela negara. Ini bisa menumbuhkan adik-adik sebagai mempunyai kemampuan untuk bela negara. Pada cinta tanah air, ini ada beberapa orang yang paham sejarah. Bagaimana kita mencintai tanah air ketika tidak memahami sejarah? Kita harus paham sejarah tentang bagaimana Indonesia itu dari awal penjajahan, perjuangan sampai negara kita sampai merdeka. Kita harus memahami perjalanan peristiwa itu, kita paham sehingga kita bisa mencintai tanah air kita. Kalau kita tidak paham dengan perjuangan peristiwa dari penjajahan sampai kemerdekaan, kita akan tidak bisa mempunyai rasa cinta tanah air kita. Kalau kita tidak paham tentang sejarah, saya rasa pasti akan kita punya rasa cinta tanah air kita. Seperti itulah perjuangan pahlawan-pahlawan kita zaman perjuangan sampai kemerdekaan. Yang kedua, kenali wilayah tanah air. Kenali wilayah dan tanah air. Saat sekarang sudah saya sampaikan tadi, mengenai wilayah dan tanah air tidak perlu kita sekarang berhari-hari, tidak perlu kita sekarang membuka terlalu banyak buku referensi kita tinggal buka HP, buka Google, cari mau kenal Papua, mau kenal Kalimantan, Sulawesi, Indonesia pasti kenal. Jangan Indonesia, dunia pun hari ini bisa kita kenali dengan dengan sarana yang ada saat sekarang. Tolong kenali wilayah sekarang wilayah tanah air Nusantara, sehingga nanti akan tumbuh kecintaan kita terhadap tanah air. Dan selanjutnya, pahami posisi strategis wilayah negara kesatuan Republik Indonesia. Bisa dilihat juga di arti posisi strategis kita sangat strategis dari ujung laut karena kaitannya dengan pembangunan luar sangat strategis. Selanjutnya, jaga nama baik bangsa dan negara. Jaga nama baik bangsa. Siapa lagi yang menjaga nama baik bangsa kita, negara kita, kalau tidak kita sebagai bangsa dan kesatuan Republik Indonesia. Apabila ada Indonesia kita yang masih membuat status pelajar, tolong jaga nama baik dan malah mencoreng nama baik bangsa kita dan negara kita. Kalau bangga sebagai bangsa Indonesia, kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Kalau kita tidak bangga sebagai bangsa Indonesia, kalau tidak kita bisa menjaga nama baik bangsa kita dan keluar dari bangsa Indonesia, mana dia? Kasarnya kan begitu. Kita harus bangga sebagai bangsa Indonesia. Sama kita hidup di Bali, kita harus bangga menjadi orang Bali kan begitu. Kita hidup di Indonesia harus tetap bangga menjadi orang Indonesia. Tidak ada yang mulai, tidak ada masalah yang kita harus bangga. Bangga dengan budaya dan produksi Indonesia. Indonesia memiliki berbagai bangsa, budaya yang banyak. Produk Indonesia, setiap wilayah punya produk dan ciri khas budaya. Kita harus bangga. Kita harus bersyukur karena itulah kekayaan bangsa kita. Budaya kita banyak, tradisi kita banyak, termasuk produk-produk setiap wilayah pasti benar. Dan itu punya kualitas semua. Jangan malah kita bangga dengan berbagai produk luar negeri. Produk luar negeri katanya lebih bergengsi, padahal sebenarnya tidak. Dan tentunya tidak kalah jauh dengan itu yang produk-produk yang ada di negara kita, yang dibuat oleh putra-putra kita, putra bangsa kita. Dan lanjut, perlakuan simbol negara dengan baik, lambang bendera, bahasa, lagu, bahasa. Banyak kita lihat saat-saat mungkin kawan-kawan kita mereka
rekan-rekan kita dan kita terpengaruh saat ideologinya terpengaruh, doktrinnya terpengaruh dan salah memahami pemahaman. Banyak kita lihat di media sosial, media elektronik, televisi, demo-demo yang membakar lambang bendera sebagai lambang kebesaran negara kita, menginjak-injak foto presiden, lagi melecehkan lambang negara lain. Itu tidak boleh. Itu ada dasar hukumnya dan seharusnya itu tidak boleh dilakukan oleh warga negara Indonesia. Tidak boleh. Karena kita sebagai warga negara Indonesia yang baik, apalagi generasi muda, kita wajib untuk menjaga lambang negara kita, bendera negara kita, bahasa kita, lagu bangsa kita harus menjaga semuanya. Siapa lagi masa orang negara luar kita untuk menjaga lambang-lambang bangsa kita? Tidak. Dan kita sebagai bangsa Indonesia, sebagai warga negara Indonesia yang baik, kita lah yang punya peran penting dalam menjaga hal itu semua. Bagaimana membangun rasa cinta tanah air? Sudah saya sampaikan tadi. Bagaimana membangun cinta tanah air? Kenali wilayah kenali tanah air kita. Sudah saya sampaikan tadi. Ini semua sudah dijelaskan. Inilah yang bisa membuat kita mencintai, tertanam di jiwa kita untuk mencintai tanah air kita. Tanamkan ini teman-teman, sudah saya sampaikan tadi, sehingga adik-adik semua sudah ditanam rasa cinta tanah air dalam jiwa bela negara yang besar, sehingga bangsa kita ke depan ini lebih maju dan lebih bisa sejahtera, sehingga terutama negara kita maju, negara kita sejahtera. Saya yakin kita sebagai warga negara, kita sebagai rakyat pasti akan sejahtera. Kalau negara kita sudah terpuruk, melarat, tidak bisa maju, malah mundur terus, ya yang susah ya warga negara Republik Indonesia, termasuk kita, yang khusus kita mau kemana. Terus selanjutnya bagaimana membangun rasa cinta tanah air? Disampaikan tadi, perlakukanlah simbol negara dengan baik. Juga saya sampaikan tadi, perlakukan simbol negara dengan baik, berlambang negara, bendera, bahasa, dilakukan. Jangan pernah ada melecehkan, karena ini merupakan tanggung jawab kita semua untuk bagaimana menjaga. Karena ini lambang negara dibuat oleh pahlawan-pahlawan kita. Bendera juga ada sejarahnya, bahasa juga ada sejarahnya. Dibuat dengan mudah begitu saja. Ini semua ada prosesnya, ada perjuangannya dan ada pengorbanan dan ada tetesan darahnya, sehingga ini bisa tumbuh menjadi lambang negara, menjadi bendera negara, menjadi bahasa negara, menjadi negara, menjadi lagu bahasa. Tidak diraih dengan begitu saja. Ini diraih dengan tetesan darah, diraih dengan kesengsaraan. Karena kita hidup di negara merdeka, kita mempunyai tanggung jawab dan kewajiban untuk menjaga itu. Kita yang mempunyai kewajiban dan menjaga dan memajukan semuanya. Bukan malah kita nanti menghancurkan semua yang sudah diraih oleh pahlawan kita zaman penjajahan dan kemerdekaan. Maka kita mengisi saja itu susah, sangat susah, menjaganya susah. Nah inilah kewajiban kita adik untuk kita bisa semua memperlakukan simbol negara dengan baik. Karena ini ingat, ini lambang simbol negara ini tidak diraih dengan membalikkan telapak tangan, tidak. Ini semua untuk perjuangan, malah ini mempertaruhkan jiwa raga para pahlawan sehingga kita bisa menjadi seperti saat sekarang ini. Selanjutnya sadar pemirsa dan berbeda berperkara. Sadar akan keragaman suku bangsa, agama, ras, dan budaya. Kita harus sadar perbedaan merupakan hal yang indah dan mulia. Di negara kita sudah disampaikan sukunya berapa tadi, bahasanya ada berapa tadi, sudah disampaikan. Kita harus bangga. Kita negara besar, berbagai terdiri dari suku, agama, ras. Jadikanlah itu kerendahan, jadikanlah itu suatu keakraban dalam mempertahankan kemerdekaan
ada negara kesatuan Republik Indonesia kita, bagaimana caranya pelan-pelan kita tanamkan keluar nasionalisme kita, kita tanamkan keluar tanah apa kita tanah kita dan bela-bela dalam diri kita masing-masing. Yang kedua, jaga kerukunan, gotong-royong menghargai orang. Jaga kerukunan ini, kalau sadar berbangsa dan negara ini semua ada dalam butir-butir kita. Jaga kerukunan, kita berada di manapun di wilayah kita di Indonesia, baik di Bali. Di Bali ini termasuk di wilayah kita sekali Bali, banyak dari apa namanya suku-suku yang ada berada di Bali. Yang kita pernah membedakan etnis, mari kita langsung semua jaga kerukunan itu, termasuk masalah agama, sampai kita ada list masalah agama itu akan diusaha, akan sangat mempengaruhi kelangsungan hidup bangsa kita. Kalau sampai kita tidak bisa menjaga kerukunan, negara kita akan hancur, negara kita pecah karena negara kita terdiri dari berbagai suku, agama, dan perbedaan banyak. Kalau kita tidak bisa merangkul itu, tidak bisa itu kita sebagai suatu keindahan, berarti kita tidak bisa hidup di alam Indonesia ini yang terdiri dari banyak perbedaan. Tolong jaga kerukunan dan selalu bergotong-royong agar menjaga dan pernah kita merasa diri kita orang paling penting, orang paling tahu dan orang paling pintar dan orang paling tidak butuh bantuan. Jadi gotong-royong sudah merupakan suatu warisan leluhur kita. Kita selalu harus bergotong-royong dimanapun kita berada, apalagi kita berada di lingkungan masyarakat desa, rumahnya saya, adik-adik. Di sana kita belajar bagaimana kita bisa menghargai orang dengan menjalankan hak dan kewajiban sebagai warga negara. Sudah kita sampaikan tadi apa hak kita sebagai warga negara, kewajiban kita sebagai warga negara apa. Tolong mari kita sama-sama bagaimana kita bisa menjaga bangsa ini, menjaga kemerdekaan kita sehingga negara kita tidak terpuruk ke depan. Taat hukum, ikut serta dalam pemilu. Kita sebagai warga negara, Pancasila merupakan dasar dan segala pemilu. Kita sebagai warga negara, karena itu Pancasila merupakan dasar negara, berarti kita harus taat hukum. Kenapa ini harus kita taat dengan Pancasila? Di dalamnya ada hukum dan hal-hal. Kita harus taati semua itu. Jangan pernah kita lepas dari aturan-aturan hukum. Ikuti semua. Kalau berani kita adik-adik pertama berani belajar pelan-pelan melanggar hukum, itu akan lama-lama kita terpengaruh dengan hal-hal yang negatif, nanti akan merugikan adik-adik sendiri maupun keluarga. Selanjutnya berpikir, bersikap dan berbuat yang baik. Guru sekolah saat sekarang mungkin pelajaran daring pasti akan memberikan doktrin, saya akan memberikan materi pelajaran untuk berpikir, bersikap dan berbuat yang baik. Tidak ada guru, tidak ada orang tua yang memberikan pelajaran, memberikan nasihat yang sekiranya akan merusak generasi muda maupun anak-anaknya. Selanjutnya berpartisipasi aktif jaga kedaulatan bangsa dan negara di semua aspek kehidupan. Kalau berpartisipasi aktif dalam kedaulatan bangsa, negara dan di semua aspek kehidupan, kalau ada sebagai siswa, adik bukan untuk berperang, tidak. Bagaimana adik menjaga negara kita, adik cara bagaimana belajar yang baik, bagaimana berpikir memajukan bangsa kita saat kita belajar. Nah itu juga merupakan bagaimana adik dan memiliki dalam bela negara. Tidak harus masuk tentara ya. Dari semua profesi kita semua mempunyai kewajiban dan kewenangan untuk bela negara. Kita mungkin mau jadi guru, dari sisi guru dia berjuang untuk bangsanya. Sebagai dokter, dari sisi dokter, dari kesehatan berjuang untuk negara. Dari pendidikan adik-adik dan belajarnya adik harus rajin dan di sana lah adik bisa menggunakan pendidikan untuk membela negara kita. Harapan kepada seluruh peserta, ini harapan terakhir saya kepada adik-adik. Ini harapan saya. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan tadi bisa menjadi benar. Pada intinya ini harapan saya sebagai kakak, bapak, senior untuk para generasi muda sama adik-adik siswa baru serta tiga sesuatu. Yang pertama sebagai role model, sebagai teladan bagi masyarakat dalam merealisasikan nilai
adik-adik sebagai contoh dalam hal bela negara. Bagaimana adik-adik bisa mempengaruhi mereka-mereka, adik-adik bisa mempengaruhi kawan, bisa mempengaruhi siapa saja dalam hal bela negara. Yang kedua, sebagai kader bela negara sekaligus motor penggerak dalam menjaga prestasi dan kesatuan. Adik-adik sebagai kader bela negara, intinya sebagai kader berarti sebagai penggerak, sebagai motor dan kader. Yang ketiga, sebagai garda terdepan, sebagai adik-adik sebagai orang terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai karakter dan menjadi diri bangsa. Generasi muda adalah sebagai orang terdepan dalam mempertahankan nilai-nilai karakter dan jati diri bangsa. Itu peran pentingnya generasi muda dan adik-adik. Selanjutnya, sebagai agen perubahan dalam mewujudkan Garnas bela negara, membangun karakter bangsa dan revolusi mental. Adik-adik sebagai agen perubahan, generasi muda merupakan agen perubahan dalam hal yang positif, bukan agen perubahan yang negatif, tidak. Bagaimana adik-adik sebagai agen perubahan, bagaimana menciptakan, bagaimana membuat bangsa kita ke depan ini menjadi bangsa yang lebih maju, menjadi bangsa yang ditakuti, menjadi bangsa yang disegani oleh bangsa-bangsa lain di dunia. Generasi muda punya peran itu, bagaimana membawa kemana bangsa ini. Generasi muda itu sudah merupakan hukum alam bahwa generasi muda merupakan tulang punggung dan merupakan kunci sukses dari suatu negara. Selanjutnya, kembangkan kreatif dan inovatif dalam membangun diri sebagai calon pemimpin bangsa Indonesia. Juga bahwa generasi muda dan adik-adik nantinya akan merupakan pemimpin bangsa kita di masa depan. Mudah-mudahan adik-adik nanti semuanya akan masih baik. Mudah-mudahan mempunyai peran penting dalam masyarakat kita. Kalau jangan pernah tipis berkurang menipis jiwa cinta tanah, jiwa bela negaranya dalam kita. Mari kita duduk bersama-sama. Mari kita pulangkan jiwa-jiwa nasionalisme, jiwa-jiwa cinta tanah air dan jiwa-jiwa bela negara kepada orang-orang di sekitar kita, sehingga bangsa kita ini bisa maju. Bagaimana caranya ciptakan inovasi, kita bergantung bagaimana cara kita memajukan bangsa. Itu 5 harapan saya adik-adik peserta siswa baru serta kita sebagai kabanan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa bermanfaat, bisa adik-adik menjadi bermanfaat dalam melaksanakan kegiatan pendidikan maupun dari mungkin di rumah, di keluarga bisa kita lakukan untuk bagaimana kita menggali rasa kita dan lahir kita dalam diri kita sendiri, kita mengenal ke orang, kita bela negara kita dalam diri kita mengenal ke orang, sehingga kita bisa sama-sama bagaimana kita mengisi cita-cita perjuangan bangsa kita zaman dulu. Kita sebenarnya lebih baik kita memperjuangkan meraih kemerdekaan daripada mempertahankan kemerdekaan. Lebih berat mempertahankan. Sama kita kalau kita mencari juara itu, kita berjuang mencari juara itu soalnya gampang, tetapi yang paling berat mempertahankan. Apakah kita mampu mempertahankan itu? Kadang-kadang kan orang bergerak dari juara dulu, tapi sebenarnya intinya itu mempertahankannya lebih berat daripada kita mencari meraih suatu kemenangan. Nah, itu dari saya, adik-adik. Maaf, ini kalau ada kata-kata yang saya tidak berkenan. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ada sedikit di hati adik-adik, sehingga jiwa adik-adiklah kunci suksesnya bangsa dan negara. Itu aja, terima kasih. Yang akhirnya dengan Pramu Santi. Om Santi. Demikianlah materi yang dibawakan oleh Kodim 1619 Udayana. Kami ucapkan terima kasih. Baiklah, materi selanjutnya yaitu dari kepolisian tentang bagaimana
bahaya narkoba dan tata tertib berlalu lintas. Kepada pihak polisian kami persilakan. Om Swastiastu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, salam kebajikan. Selamat sore yang mengucapkan kepada anak-anak siswa-siswi SMK Saraswati Tabanan. Saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Tabanan akan memberikan atau mengisi suatu materi. Nah, sebelum ke materi, kiranya perlu yang memperkenalkan diri, ya, nama, Iketut Swabe, pangkat Inspektur Polisi 1, istri baru 1, ya, istri baru 1. Mogi-mogi sampai di liang kubur tetap 1, kan itu ya yang diharapkan. Anak 3, ya, anak 3, cowok 2, cewek 1. Alamat saya di Banyakuseh, Desa Kediri, Kabupaten Tabanan. Baik, hanya itu yang bisa sampaikan masalah perkenalan. Yang langsung ke materi saja, ya. Materi yang pertama yaitu masalah narkoba, ya. Masalah narkoba. Kenapa? Ya, kenapa remaja sangat rentan sekali terjerat narkoba? Ini adalah tidak lain adalah dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor yang pertama, faktor individu, ya. Faktor yang pertama, faktor individu. Faktor yang kedua, faktor keluarga. Dan faktor yang ketiga, faktor lingkungan. Nah, terkait daripada faktor individu, ini harus anak-anak sekalian berpikir, ya, berpikir mulai dari diri sendiri. Apalagi anak-anak ya sebagai remaja, bahwa remaja itu dibedakan menjadi 3, ya. Umur 12 sampai 15 tahun itu remaja awal. Nah, remaja awal ini situasi psikis, ya, anak-anak sekalian sangat labil. Pokoknya ingin sesuatu, ya, ingin tahunya lebih besar tanpa memikirkan risiko, ya, tanpa memikir risiko. Umur 12 sampai 15 tahun itu termasuk remaja awal, ya. Terus yang kedua, umur 15 tahun sampai 21 tahun itu remaja tengah. Nah, ini anak-anak sekalian termasuk remaja tengah. Maka dari itu, disinilah peran daripada anak-anak sekalian sebagai individual untuk mengendalikan diri supaya tidak terjerat namanya narkoba. Umur 21 tahun ke atas itu remaja akhir dan yang belum kawin, ya, yang belum kawin. Nah, ini kami dari Satuan Lalu Lintas menyampaikan kepada anak-anak sekalian agar selalu menghindari daripada apa yang namanya narkoba ini. Narkoba singkatannya yaitu narkotika, psikotropika, dan bahan-bahan adiktif lainnya. Nah, tolong ini diperhatikan kepada anak-anak sekalian. Yang paling penting adalah faktor individu. Untuk
bebas daripada, untuk bisa bebas daripada narkoba, kita harus tahu, ya, harus kita taat kepada diri sendiri, ya, taat kepada, rajin sembahyang, ya, kita harus rajin sembahyang, taati norma-norma yang ada, ya. Anak-anak sekalian harus bisa memilah-milah mana yang dianggap buruk dan mana yang dianggap baik, ya. Tolong ini diperhatikan sehingga anak-anak sekalian bisa bebas dan terhindar daripada bahaya narkoba. Kenapa bisa dari individu ini? Karena ingin tahunya, ingin tahu anak-anak sekalian itu tinggi sekali, ingin tahunya. Sebelum umpamanya belum sepatutnya tahu, ya dilaksanakan dulu. Nah ini ya sebagai pengalaman saya pernah tugas di Jati Bambin di Surimado, ya. Ada anak-anak SMP, yang belum waktunya sudah hamil. Ini termasuk kenakalan remaja, ya. Ini termasuk kenakalan remaja. Sudah hamil karena saya sebagai Babin Kamtibmas waktu itu ingin membantu dia, ingin mencari pelakunya, siapa yang hamil. Tahu-tahu dia tidak bisa jawab, ya. Dia si perempuan ini tidak bisa jawab. Kira-kira gimana itu? Berarti pelakunya lebih dari satu. Ini termasuk pergaulan bebas. Nah, tolong ini sebagai pengalaman, mudah-mudahan anak-anak sekalian, saya sebagai anggota polisi tidak mendiskreditkan anak-anak perempuan, tapi harus bisa bawa diri. Begitu pula kepada anak-anak yang laki-laki, tolong berbuatlah yang baik, ya. Kejarlah cita-cita, jangan sampai disuruh belajar terus main cewek. Saya harapkan begitu, ya. Tolong ini sebagai pengalaman, sebagai referensi, apakah ini dilaksanakan atau tidak. Betul nggak kita laksanakan yang begini? Nah, tolong supaya ini diperhatikan, supaya adik-adik sekalian, anak-anak sekalian tidak terjadi pada diri anak-anak sekalian, ya. Yaitu narkotika, psikotropika dan bahan-bahan aditif lainnya. Narkotika ini adalah menyebabkan penurunan daya ingat, ya, penurunan daya ingat, kesadaran, dan menyebabkan ketergantungan. Nah ini, jangan coba-coba anak-anak sekalian untuk mencicipi secuil pun, ya, untuk mencicipi secuil pun daripada narkotika ini, karena berpengaruh sekali terhadap bahaya dan masa depan anak-anak. Nah, maka dari itu saya mengimbau, mengajak dan mengharapkan sekali untuk selalu mentaati aturan-aturan dan norma-norma yang ada di, ya, psikotropika, ya. Psikotropika menyebabkan melalui pengaruh pada susunan saraf pusat dan menyebabkan perubahan khas pada aktivitas mental dan perilaku. Nah, itu sama. Narkotika dan psikotropika ini sama pengaruhnya, yaitu ketergantungan. Bahan-bahan adiktif lainnya, yaitu termasuk narkotika dan psikotropika, namun yang berpengaruh pada kerja otak, contohnya alkohol. Nah ini tolong jangan adik-adik anak-anak sekalian coba-coba untuk mencoba narkoba. Jangan, ya. Katakan tidak pada narkoba, ya. Jangan pernah mencoba narkoba, karena itu akan menyebabkan dampak daripada sekalian. Next. Sekarang faktor keluarga. Tadi faktor individu, sekarang faktor keluarga. Faktor keluarga sangat berpengaruh sekali daripada bahaya narkoba ini terhadap anak-anak.
Mungkin keluarga tersebut kurang mampu, dia punya anak dua, laki dan perempuan, ya, laki dan perempuan. Si orang tua ini dia dosen terbang, kaya dia, dosen terbang. Apapun yang diminta oleh anaknya itu dikasih, diurus, dikasih. Terus bahkan melebihi daripada kebutuhannya dia, dikasih uang. Sehingga dia berpikir, sisanya ini untuk apa? Ya. Nah, disinilah dia berpikir, oh saya mencoba sekarang bermain-main dengan pengedar narkoba. Dia bermain dengan bergaul dengan pengedar narkoba, sehingga si anak ini diberi suatu obat yang namanya narkotika. Dia mencoba terus, dia kecanduan, ketagihan, menjadi dia ketergantungan. Karena orang tuanya sibuk terus diurus dengan duit, diurus dengan uang, apapun dikasih dia dikasih karena dia kaya, tanpa memperhatikan pembinaan daripada keluarga. Terjerumuslah si dua anak ini, laki dan perempuan, terlibat kepada narkoba. Ya. Nah, terus kemudian orang tuanya ini ketahuan, dia datang ketahuan, kekayaannya habis untuk mengobati ini, itu pun tidak sembuh. Apa yang diharapkan anak kalian? Saya sebagai anggota polisi berharap sekali kepada seluruh orang tua, ya, tolong diperhatikan anak-anak sekalian dan perhatikanlah kasih sayang, berikanlah kasih sayang terhadap anak-anak. Pantaulah anak-anak, pendidikan anak itu supaya tidak terjerat yang namanya narkoba. Ya, sekali lagi saya dari Satuan Lalu Lintas Polres Lapangan menghimbau, mengajak dan mengharapkan sekali kepada seluruh orang tua atau wali anak-anak, khususnya di SMK Saraswati Tabanan, tolong perhatikan anak-anak. Jangan sampai memberi uang melebihi takaran, ya. Jangan sampai memberi uang bekal anak-anak melebihi takaran. Tolong ini diperhatikan. Tujuannya apa? Supaya dia bisa mengatur keuangannya dan pas sudah selesai dan habis. Ya, uang jajan umpamanya 10.000 ya kasih 10.000, uang bensin umpamanya 20.000 ya kasih 20.000. Jangan lebih dari itu, sehingga dia sisa ini untuk apa? Mungkin dia main yang tidak wajar-wajar. Ya, tolong ini diperhatikan, ya. Tolong diperhatikan sebagai orang tua. Perhatikanlah anak-anak supaya tidak terlibat daripada narkoba. Yaitu kurang kepedulian orang tua terhadap anak-anak, ya. Dan kurang komunikasi, ya, kurang komunikasi daripada orang tua. Sulitnya ekonomi, di salah satu keluarga itu sulit ekonomi, terus anak-anak menjadi bergaulnya bebas, bergaul kepada pengedar, dia ikut dia menjadi pengedar narkoba, ya, karena sulit ekonomi dia. Itu bisa juga menyebabkan jadi salah satu faktor rekan-rekan atau anak-anak terlibat kepada pengaruh narkoba, itu, ya. Maka dari itu, mari sama-sama memerangi narkoba ini. Semoga anak-anak
sekalian bisa bebas daripada yang namanya narkoba. Terus masalah pembolongan tidak usah Bapak kasih tahu ya. Lanjut. Ya ini jenis-jenis narkoba, sabu ya. Ini berbentuk kristal, ini berbentuk kristal. Tolong diperhatikan ya. Ini sudah sering dilaksanakan pada ceramah-ceramah pada anak-anak, mungkin anak-anak sudah tahu. Bapak hanya kasih pengalaman-pengalaman saja ya masalah narkoba. Terus dampak penyebab ya, penyebab daripada apa sih bahaya dari narkoba itu? Nah itu bahaya. Coba cek cari bahaya. Ya, bahaya daripada pecandu narkoba itu adalah yaitu bisa ketergantungan ya. Tempat pecandu narkoba di mana gitu, anak-anak harus tahu tempat pecandunya mungkin ya, mungkin di tempat perehaban ya. Terus yang kedua di hutan, yang ketiga dalam lingkungan kita. Tolong diperhatikan ini ya. Bahaya yang sangat prinsip sekali adalah yang ada benda dan umpamanya seorang yang pecandu narkoba ya, bahayanya pecandu narkoba, istri atau orang atau dia atau seseorang itu tidak berguna, tidak menyayangi keluarga, itu bahayanya. Keluarganya itu tidak disayangi, bahkan istrinya tidak disayangi. Kalau seandainya orang yang pecandu narkoba, dia hanya menyayangi obat ini. Obat ini disayangi melebihi daripada keluarga. Kalau seandainya rekan-rekan atau anak-anak sudah menjadi pecandu narkoba, ya, tolong diperhatikan ini karena sangat sulit sekali merehabilitasi kalau seandainya sudah menjadi pecandu. Berapapun kekayaan orang tua ataupun anak-anak sekalian bisa habis, ya bisa habis. Seperti apa yang tadi yang katakan tadi, habis. Orang tuanya dua-duanya dosen, ya dosen terbang lagi, itu habis kekayaannya untuk membiayai anaknya, untuk merehabilitasi, untuk mengobati anaknya ini. Ya, tolong diperhatikan anak-anak sekalian apa dampak daripada narkoba. Contoh terjadi di Buruan kemarin. Dia tidak dapat obat. Ya, tidak dapat dia obat yang beli dia kanan kiri tidak dapat. Terus motor Scoopy baru ini dibakar. Ya, itulah ciri-ciri daripada pecandu narkoba. Ciri-ciri daripada pecandu narkoba ini adalah pertama ya, kalau kita ya dia yang ngomong kita, dia tidak bisa diam, tangannya tidak bisa diam, kakinya tidak bisa diam, bergerak terus. Kalau dipegang tangannya terasa dingin, keringatnya keluar namun jagung gede. Ya, kalau tidak dapat obat dia ngamuk. Nah, itu ciri-cirinya. Terus apa yang dilakukan kalau seandainya kita menemukan orang pecandu narkoba? Ya, yang kita lakukan seharusnya silakan lapor kepada pihak berwenang, dalam ini Sat Narkoba atau Badan Narkoba Nasional tingkat provinsi. Tujuannya apa? Dia bukan diproses, dia akan direhabilitasi, diobati. Itu biaya negara. Ya, itu biaya negara. Nah, tolong ini diperhatikan. Kalau seandainya yang mohon ini dari satuan atau dinas pertamanan memohon kepada bapak-bapak atau anak-anak sekalian, kalau seandainya menemukan
pecandu narkoba segera dilakukan. Itu akan direhabilitasi, tidak diproses. Nah, lain halnya kalau seandainya ada pengembangan kasus. Ya, kalau pengembangan kasus umpamanya narkoba terungkap di daerah di Banjarmasin umpamanya di Kediri, terus dikembangkan oleh penyidik, ya kemana dibawa ini? Oh, kepada si A. Si A ini akan diproses hukumannya 4 tahun. Ya, hukumannya 4 tahun. Diproses. Kalau seandainya anak-anak sekalian melaporkan si A ini ke aparat berwenang, ini tidak diproses, akan direhabilitasi. Ya, itu akan direhabilitasi. Maka dari itu, yang minta kepada seluruh masyarakat Tabanan, khususnya anak-anakku sekalian di SMK Saraswati Tabanan, silakan koordinasikan, laporkan kalau seandainya menemukan seseorang pecandu narkoba. Ya, anak-anak sekalian akan diberikan penghargaan. Nah, penghargaan ini akan berguna untuk anak-anak sekalian di jenjang yang lebih tinggi, atau mungkin mencari pekerjaan itu akan dipertimbangkan. Nah, tolong ini diperhatikan. Mungkin sudah banyak diceritakan jenis-jenisnya, tak usah kami panjang lebar. Itu pengalaman-pengalaman Bapak kasih, ya. Orang tua kaya bisa miskin, itu dampak narkoba karena anaknya pecandu narkoba. Karena tidak menyayangi harta benda, bahkan dirinya sendiri tidak disayangi. Kalau tidak dapat obat, dia akan merusak dirinya. Dicoret-coret, diiris-iris, dihisap darahnya. Itu bahaya narkoba terhadap dirinya sendiri. Apa itu yang diinginkan? Gimana generasi penerus nanti? Kalau seandainya kita tidak sama-sama memerangi narkoba ini, ya untuk materi narkoba yang cukupkan itu mudah-mudahan bermanfaat dan tidak terlibat. Sekali lagi yang sampaikan kepada anak-anak sekalian, katakan tidak pada narkoba. Jangan pernah mencoba narkoba. Kasih tulisan-tulisan besar di ruang-ruangan, ya, di kamar tidur, baru masuk di pintu, katakan tidak pada narkoba, ya. Jangan pernah mencoba narkoba. Itu kasih tulisan-tulisan yang besar di rumah-rumah anak-anak sekalian, sehingga bisa kita terhindar. Dan rajin sembahyang, taati larangannya, ya, jauhi larangannya, taati perintah-perintah beliau, perintah yang didik Tuhan Yang Maha Esa, sehingga kita semua bebas dari narkoba. Baik, kita lanjutkan dengan materi lalu lintas, ya. Keselamatan berlalu lintas di jalan. Apa sih lalu lintas ini sebenarnya? Ya, lalu lintas, ya. Nah, sekarang anak-anak dari rumah pergi ke sekolah, ya, itu termasuk lalu lintas tak? Ya. Artinya lalu lintas itu gerak pindah seseorang maupun barang, ya, yang menggunakan jalan dan transportasi lainnya dari suatu tempat ke tempat lainnya. Itu namanya lalu lintas. Setelah anak-anak pergi dari rumah, otomatis anak-anak melihat di jalan apa yang anak-anak lihat. Tentunya marka jalan, ya. Tentunya rambu-rambu, ya. Traffic light, rambu-rambu petunjuk, nah itu.
Nah, terkait dengan itu ya, mungkin perlukah anak-anak sekalian tahu undang-undang tentang kepolisian, ya, undang-undang tentang kepolisian yaitu Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara. Ya, sekedar tahu aja ini, ya. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang lalu lintas angkutan barang raya. Nah itu biar tahu anak-anak. Nanti di jalan raya anak-anak menemukan suatu jalan yang berisi marka jalan yang garis putih panjang, yang ada garis putih-putih, garis putih yang putus-putus, ya. Ada zebra cross. Anak-anak harus tahu apa sih fungsinya ini. Jangan sampai anak-anak sekalian tidak tahu fungsi. Larangan parkir, ya, larangan parkir P-coret. Itu larangan parkir. Tahu-tahu anak-anak sekalian parkir di sana. Nah itu berarti sudah melanggar. Nah hilang sudah. Parkir pada tempatnya larangan parkir itu benar hilang, ya. Parkirlah kendaraan anak-anak sekalian pada tempatnya yang sudah disediakan tempat parkir. Terus S coret, artinya dilarang berhenti di sana. Jangan. Yang penting anak-anak sekalian tahu, ya, ini rambu-rambu apa gunanya, ini rambu-rambu apa gunanya harus tahu. Umpamanya garis panjang, garis putih panjang di tengah jalan itu gunanya apa? Ya gunanya tidak boleh kita mendahului kendaraan yang ada di depan melewati sepanjang garis tutup di sana. Itu gunanya, ya. Garis putus-putus, ya kita menemukan sekarang garis putus-putus. Di sanalah anak-anak kalian bisa mendahului kendaraan yang ada di depan anak-anak sekalian. Itu fungsi daripada garis putus-putus. Terus ada zebra cross. Sudah disediakan zebra cross di jalan, tahu-tahu tempat penyeberangan anak-anak saya tidak tahu, semrawut. Menyeberanglah anak-anak di zebra cross tersebut untuk menghindari terjadinya kecelakaan, ya. Tolong ini diperhatikan. Terus sampai sekarang ada rambu-rambu, ada traffic light. Nah, ada hijau, kuning dan merah. Itu traffic lightnya, ya. Rambu-rambu perintah itu. Kalau seandainya anak-anak menemukan lampu kuning, pasti anak-anak sekalian dia ngebut. Padahal yang dilakukan anak-anak sekalian keliru. Kalau lampu kuning, ya persiapan untuk berhenti dan persiapan untuk jalan. Bukan justru ngebut. Ya, tolong diperhatikan. Tolong diperhatikan ini lampu kuning itu juga gunanya untuk hati-hati, persiapan untuk jalan dan persiapan untuk berhenti. Itu gunanya. Biar tahu ya, jangan sekali-sekali melanggar traffic light karena akan terjadi kecelakaan terjadi akibat daripada pelanggaran. Ya, tolong diperhatikan ini, jangan sampai nanti anak-anak sekalian melanggar lalu lintas. Sedikit tidaknya, ada larangan parkir, saya tidak boleh parkir di sana. Ada larangan berhenti, tidak boleh berhenti di sana. Ada garis lurus, tidak boleh mendahului kendaraan yang ada di depan. Ada garis putus, paling disinilah saya mendahului. Dan saat mendahului, lihat dulu kanan kiri. Apakah kendaraan yang di depan, di sebelah kanan ada datang dari timur umpamanya, lihat sudah aman lalu silakan
mendahului. Ya, tolong diperhatikan sesuai dengan data yang kami terima dari Lakalantas bahwa di Kabupaten Tabanan Lakalantas meningkat, ya, meningkat. Ini diakibatkan oleh pengguna jalan yang melakukan pelanggaran. Contoh, sepeda motor tidak pakai helm. Lakalantas ada korban, orang yang menjadi korban lakalantas itu didominasi oleh anak-anak yang naik sepeda motor yang tidak pakai helm. Tolong gunakanlah helm, ya, yang standar nasional SNI, sehingga berbunyi klik pasang yang rapi yang benar, pakai helm yang standar nasional, sampai bunyi klik. Ada talinya, saya lihat itu talinya sering saya lihat tidak diikatkan, diklipkan, sehingga pada saat kendaraan helmnya bisa lepas. Nah, fatalitas kendaraan korban lakalantas, ya, korban lakalantas yang terjadi, ya, yang terjadi akibat daripada pelanggaran pengendara roda 2 yang tidak pakai helm, korban yang melaluinya. Nah, maka dari itu Bapak berharap kepada anak-anak sekalian untuk mentaati aturan-aturan berlalu lintas di jalan. Pak, saya sebentar saja Pak, saya dekat Pak. Kalau dekat upayanya lebih baik jalan, ya, tidak usah pakai kendaraan. Kita sehat, jalan kaki. Pak, saya sebentar saya jauh Pak, nah, itu salah. Sudah menyalahi aturan, apalagi lewat jalan raya. Ya, kalau diperhatikan anak-anak sekalian, sehingga kecelakaan yang terjadi di Kabupaten Tabanan ini bisa menurun. Ya, tolong diperhatikan. Nah, tolong kepada orang tua murid, jangan memberi anak-anaknya yang masih atau yang belum cukup umur mengendarai kendaraan. Ya. Sekali lagi, yang Munas yang minta kepada seluruh orang tua atau wali murid yang ada di Kabupaten Tabanan, khususnya di SMK Saraswati ini, jangan lagi memberi anak-anak berkendara kendaraan yang belum. Kita sama-sama mentaati aturan-aturan lalu lintas ini, karena apa sih gunanya aparat saja? Karena keselamatan lalu lintas yang ada di daerah raya itu tidak mungkin bisa lancar daripada petugas saja. Ini ada sangat berpengaruh di keluarga masing-masing. Ya, tolong ini diperhatikan. Nanti kalau seandainya sudah cukup umur, silakan cari SIM, sehingga saat mengendarai kendaraan bermotor itu tenang, ada rahasia, tidak bolak-balik. Dalam berlalu lintas, pengguna jalan harus atau wajib menggunakan jalur sebelah kiri. Ya. Dalam berlalu lintas, pengguna jalan harus atau wajib menggunakan lajur sebelah kiri. Tolong ini ditaati, ya. Terus pengguna jalur sebelah kanan hanya dapat dilakukan jika pengemudi bermaksud akan melewati kendaraan di depannya.
diperintahkan oleh petugas kepolisian untuk digunakan sementara sebagai jalur kiri. Itu nomor B. Terus yang C, sepeda motor, kendaraan bermotor ya yang kecepatannya lebih rendah, mobil, barang dan kendaraan tidak bermotor berada pada lajur sebelah kiri jalan. Yang D, pengguna jalur sebelah kanan hanya diperuntukkan bagi kendaraan yang kecepatannya lebih tinggi, akan membelok ke kanan, berubah arah atau akan mendahului kendaraan lain. Itu pasal 108 Undang-Undang Nomor 22 tahun 2009. Nah, itu masalah lajur dan jalur. Ini tolong bapak-bapak, ibu-ibu, anak-anak sekalian, taatilah aturan-aturan lalu lintas jalan sehingga kemanapun anak-anak bepergian mendapatkan keselamatan. Baik, hanya itu dari materi lalu lintas yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan bermanfaat kita semua. Kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, demikianlah materi yang dibawakan oleh pihak kepolisian mengenai bahaya narkoba dan tata tertib berlalu lintas. Kami ucapkan terima kasih. Dan materi yang terakhir yaitu dari Departemen Agama Kabupaten Tabanan yang akan memberikan materi mengenai agama dan budi pekerti kepada siswa-siswa baru di SMK Saraswati 3 Tabanan. Kepada yang mewakili, kami persilakan. Om Swastiastu. Salam berjumpa bersama saya ceramah dari kantor Kementerian Agama yang diundang oleh panitia TRS untuk mendampingi adik-adik di dalam memahami ajaran etika. Yang saya hormati Bapak Ketua Yayasan Saraswati, Bapak atau Ibu Kepala Sekolah, serta panitia yang telah berhasil melaksanakan kegiatan ini secara offline. Sebelum saya lanjut membawakan materi etika yang diminta oleh saudara panitia, saya akan perkenalkan. Nama saya Idu Bagus Rai Suhardika, asal dari Kediri. Sampai sekarang bekerja di Kementerian Agama di bagian pendidikan agama ibu. Adik-adik peserta TLS yang berbahagia, yang sangat saya banggakan, saya akan langsung menuju kepada materi karena waktu yang diberikan kepada saya juga cukup terbatas. Kenapa demikian? Kita langsung ke materi karena ada hal-hal yang kalau dibicarakan di dalam agama itu menghabiskan banyak sekali waktu. Nah, tanpa mengurangi arti dari pertemuan kita ini, saya akan langsung kepada paparan tentang etika. Etika menurut agama Hindu. Hal ini tentu juga berkaitan dengan ajaran sastra Weda
yang kita pakai acuan di dalam melaksanakan ajaran agama Hindu. Pada tingkat sekolah dasar atau pada tingkat SMTP, adik-adik sekalian telah mendapatkan ajaran agama di mana agama Hindu ini dibentuk oleh tiga struktur yang disebut dengan kerangka ajaran agama Hindu. Kerangka ajaran agama Hindu ini terdiri dari satu tatwa, di mana tatwa dijabarkan lagi menjadi 5 yang disebut dengan Pancaserada. Saya tidak akan menjelaskan tentang tatwa ini karena sangat luas pembahasan. Kemudian yang nomor 2, susila. Nah, susila inilah di dalam ajaran Weda disebut dengan etika, disebut dengan budi pekerti, atau secara nasional itu dilengkapkan dengan ajaran agama. Saya akan berkonsentrasi membahas tentang susila ini. Kemudian yang nomor 3, kerangka nomor 3 adalah acara, bukan upacara. Salah pengertiannya upacara. Tatwa, susila, upacara, itu orang Bali bilang. Pengertiannya saya benarkan. Tatwa, susila, acara. Acara ini terdiri dari 5 konsep ajaran yang disebut dengan pancayatnya. Nah, dalam pancayatnya baru ada upacara-upacara. Jadi kerangka yang nomor 3 itu adalah acara yang terdiri dari banyak konsep yang kita terapkan di masyarakat, khususnya wilayah kita di Bali. Kemudian kita akan fokus kepada pembahasan pada struktur nomor 2 tentang susila agama Hindu, yang juga disamakan dengan etika agama Hindu, yang juga disamakan dengan budi pekerti. Belakangan di Kementerian Agama, kerangka ajaran agama Hindu yang nomor 2 ini disebut dengan integritas. Secara nasional, susila atau etika agama Hindu juga sering disebut dengan integritas. Nah, kenapa nilai-nilai ajaran agama Hindu ini menjadi begitu fenomenal, begitu dikenal oleh masyarakat luas, tetapi kita salah menerjemahkan atau kita salah mendefinisikan seolah-olah itu bukan nilai-nilai ajaran agama. Konsep yang terdapat di dalam ajaran susila, bapak-bapak dan ibu-ibu, panitia yang saya hormati, bapak ketua yayasan, dan adik-adik peserta MPLS yang berbahagia, bahwa susila ini bersumber dari 3 konsep besar yang disebut dengan Trikaya Parisuda. Trikaya adalah 3
hal yang ada di dalam diri bapak-bapak dan ibu-ibu atau adik-adik sekalian yang harus disucikan, yang terdiri dari konsep berpikir yang baik, berkata yang baik, dan bertingkah laku yang baik. Konsep ajaran inilah yang benar-benar mengglobal. Dalam bahasa nasional disebut dengan integritas. Definisi integritas di dalam Kamus Bahasa Indonesia, keselarasan antara pikiran atau hati, perkataan, dan perbuatan. Itulah yang dipakai dasar di dalam melaksanakan pekerjaan atau di dalam berbangsa dan bernegara. Adik-adik peserta MPLS yang berbahagia, ada satu hal yang ingin saya sampaikan sebelum kita akan menginjak pada detail-detail konteks ajaran yang ada di dalam WIS. Di dalam melaksanakan ETK ini ada satu konsep yang harus dipegang, yang merupakan nilai-nilai dasar ajaran agama yang kita miliki, yang merupakan warisan para leluhur kita. Dalam Megawat kita disebutkan Wasudewa Kutumbakam, bahwa kita semua adalah bersaudara. Persaudaraan antara satu manusia dengan manusia yang lain. Weda tidak pernah menyebutkan bahwa persaudaraan kita terdiri dari suku-suku, agama-agama, ras, golongan. Tidak. Agama kita menyebutkan beliau menciptakan manusia sebagai makhluk yang paling mulia, merupakan satu persaudaraan besar yang harus kita amalkan nilai-nilainya. Dasar daripada pelaksanaan ajaran etika, berpikir yang baik, berkata yang baik, dan bertingkah laku yang baik, itu adalah cerminan manusia mulia yang diharapkan oleh negara sekarang ini menuju Indonesia maju. Adik-adik peserta MPLS yang berbahagia, banyak sekali konsep ajaran Hindu yang harus kita pahami, yang menjadi dasar dari fondasi-fondasi pergerakan bangsa Indonesia ini menuju kemajuan. Berbahagialah bapak-bapak, adik-adik peserta MPLS, ibu-ibu, panitia, dan yang lainnya. Karena pada hari ini saya sempat menyampaikan bahwa konsep ajaran Hindu juga dipakai di dalam mengendalikan, menjaga kerukunan umat kita berbangsa dan bernegara, yang merupakan nilai-nilai luhur bangsa Indonesia yang tercantum di dalam Pancasila. Salah satu konsep ajaran yang melekat di dalam cengkeraman burung Garuda sebagai lambang berisi konteks ajaran di dalam Kitab Sutasoma, Bhinneka Tunggal Ika, Tanahanda Dharma Mangaru. Walaupun berbeda kita, semuanya adalah ciptaan Tuhan. Itu adalah kebenaran yang disampaikan oleh ajaran Wasudewa Kutumbakam. Itulah tingkah laku yang menjadi konsep kita di dalam berbangsa dan bernegara. Konsep ini juga dikenal oleh pemerintah, di mana program ini disebut dengan moderasi beragama. Konsep ajaran moderasi inilah juga bermunculan dari konsep-konsep agama, terutama tentang bermasyarakat, berkumpul, bertingkah laku,
dan berbangsa dan bernegara sesuai dengan konsep ajaran Pancasila. Itu semua bersumber dari apa yang telah kita bahas. Saya lanjutkan kepada tingkah lakunya. Kenapa konteks ajaran Wasudewa Kutumbakam di dalam bertingkah laku yang baik menjadi sentral dalam melaksanakan ajaran agamanya? Karena beliau juga menciptakan makhluk-makhluk lain di mana kita sebagai makhluk yang paling mulia diberikan kuasa untuk mengatur semua permasalahan yang dihadapi oleh dunia, baik yang dihadapi oleh Buana Agung maupun Buana. Itu. Kemudian konteks yang kedua, tingkah laku yang baik, berkata yang baik. Saya akan memetik sebuah syair yang tertuang di dalam Niti Sastra. Wasita nimitante menemui duka. Wasita nimitante menemui bagi. Wasita nimitante menemu Allah. Itu adalah konsep ajaran bagaimana manusia-manusia di dunia ini bisa mengendalikan ucapannya yang keluar dari bibir atau wacita. Dari wacana yang didengar oleh saudara-saudara kita, baik saudara yang beragama Hindu, Buddha, Kristiani maupun Muslim, akan mendengarkan wacana atau kata-kata yang keluar dari bibir seseorang yang memiliki etika atau tidak. Konsep ajaran ini dituangkan di dalam Niti Sastra. Bagaimana kita mengendalikan wasita nimitante menemui, karena apa yang kita ucapkan menyebabkan kita akan menemui kesengsaraan. Atau apa yang kita katakan wasita nimitante menemu bagir akan mencapai kebahagiaan. Itu semua bersumber dari apa yang kita katakan. Jadi dalam ajaran agama itu disebut dengan wajib. Kemudian selanjutnya manacika. Saudara-saudara yang berbahagia dan para peserta MTNS, sangat saya bangga. Pada hari ini saya sangat berbahagia dapat menyampaikan bahwa konsep manacika yang ada di dalam diri kita semua itu bersumber dari apa yang kita serap di dalam itu. Jadi pikiran kita akan bekerja sesuai dengan lingkungan kita. Saya menginginkan bahwa di dalam menerapkan ajaran manacika, adik-adik, bapak, ibu-ibu, tidak lupa mengendalikan seluruh pikiran yang ada di dalam diri kita. Di dalam Niti Sastra disebutkan bahwa pikiran manusia itu melompat-lompatnya luar biasa. Dia lebih hebat dari perwujudan benda apapun yang ada di dunia ini. Jadi pikiran kita ini sudah lebih hebat dari itu. Nah, tugas kita adalah bagaimana mengendalikan
pikiran yang ada di dalam diri kita ini untuk kebahagiaan saudara-saudara kita, untuk kebahagiaan bangsa dan negara kita ini. Tidak cukup dengan menghidup pikiran positif. Yang positif itu seperti apa? Adik-adik peserta MLS yang berbahagia, mungkin sekitar 20 tahun lalu seorang penyanyi terkenal dunia, itu namanya John Lennon. Ini orangnya tidak beragama, tapi apa yang dia sebutkan di dalam imajinasi, dia menciptakan sebuah lagu yang dinamakan Imagine. Setelah lagunya ini viral oleh dunia dikenal, begitu dia di puncak kejayaannya, orang yang meninggal dunia ditembak oleh penggemar karena saking gemarnya dia terhadap John Lennon. Jadi itu resiko salah seorang selebriti. Jadi di dalam lagu itu, konteks yang kita baca, adik-adik dapat download lagunya di YouTube atau didengarkan, disimak dengan baik. Apa yang beliau katakan? Seluruh agama di dunia ini sama. Yang dia pikirkan adalah hati kecil. Jadi dia mendefinisikan agama itu adalah hati kecil. Itulah dia agama yang harus kita kendali. Jika hati kecil kita sudah tidak bisa dikendalikan atau menyerap seluruh aura-aura negatif di dalam lingkungan, akan berdampak pada apa yang kita katakan, akan berdampak apa yang kita lakukan. John Lennon jelas menegaskan, imagine that is no people. Jika manusia tidak ada memiliki hati kecil, maka dunia ini akan hancur. Begitu apa yang beliau sampaikan. Jadi kesimpulannya adik-adik yang berbahagia, bahwa di dalam mengendalikan pikiran ini, kita harus menyadari bahwa ada hal-hal yang membatasi kita di dalam menindaklanjuti apa yang kita pikir. Satu contoh, kita ini tidak pernah kemana-mana, yang ada di dalam diri kita cuma HP, cuma ada buku, teks, mata pelajaran. Tetapi pikiran kita itu di dalam teks ini sudah sepertinya tahu Amerika. Nah, dia melihat begitu cepatnya pikirannya, lebih cepat daripada apa yang dijelaskan di dalam buku ini. Apalagi sekarang dengan Google Maps, dia akan langsung, oh Jakarta seperti ini, padahal kita ada di Kabupaten Tambang. Begitu hebatnya pikiran kita, luar biasanya pikiran kita. Kenapa kita tidak bangkitkan di dalam mencapai hal-hal yang positif, mencapai hal-hal yang menguntungkan bagi bangsa dan negara, bagi sekolah ini, bagi keluarga kita, bagi kita sendiri, untuk mengelola pikiran itu yang positif. Jadi itulah 3 konteks ajaran tata susila atau budi pekerti yang harus adik-adik pahami, yang harus kita pegang untuk melaksanakan ajaran agama. Karena kunci sentral daripada ajaran agama ini adalah di dalam budi pekerti yang telah saya sampaikan tadi. Contoh, buktikan sekali. Suatu saat adik-adik setiap hari lah, terutama yang rajin, setiap hari melaksanakan hujat riset.
Setelah itu adik-adik dalam dari Bali disebut orang Nunas Wangsuh Pada atau Kepuluh Nunas Tirta. Kemudian setelah Nunas Tirta ada diberikan bija di tingkat yang paling sederhana. Kemudian pemangku memberi tirta, dipercikan 3 kali, kemudian dikasih bija. Bija kita pahami adik-adik sebagai bibit. Kemudian apa yang kita lakukan? Kita ambil bija yang ditunas dari pemangku, kemudian kita pasangkan di selaning lalatan. Kemudian satu lagi kita ambil, kita pasangkan di pangkal tenggorok atau pantarani sambungan tulang gerak di pangkal gerak. Ini pangkal penggerak. Gerak kita di sini, pangkalnya ada di sini, di sambungan tulang. Kemudian satu lagi kita uluk bahasa iklan. Apa yang dapat kita artikan dari peristiwa ini? Karena pemangku jelas tidak memahami secara detail ajaran agama yang ada seperti yang tersurat di dalam ajaran-ajaran Weda, Kaiko Waciko Manacika, dan kita ucapkan setiap hari di setiap baik terakhir puja Trisandia baik depan. Tetapi di Bali orang melaksanakan ini hampir setiap hari. Bija kenalan meletakkan di dalam pangkal gerak. Maknanya adik-adik sekalian perlu kita pahami secara fundamental. Bija adalah bibit. Harapan dari para pengelingsir kita atau leluhur kita, semoga pikiran yang baik datang dari segala penjuru. Ditaruhlah bija itu di selaning lelang. Kalau orang intelek atau para pujana atau para jenana atau para tokoh itu yang ilmunya sudah tinggi, dia akan mengucapkan Om Manabangdah Ketawuyangku Wiswata. Semoga semua pikiran yang baik datang dari segenap-genap, segala arah, segala penjuru. Tetapi para pemangku kita di desa cuma melaksanakan etika itu. Hal yang sama ketika bija ini kita telah, biji ini kita telah. Semoga benih-benih kebaikan datang dari wacana kita, datang dari apa yang ada di dalam hati kecil kita. Dari mulut. Kemudian yang terakhir yang ditaruh di dada, di pangkal gerak. Semoga tingkah laku kita mencerminkan unsur-unsur yang positif atau unsur kebaikan. Itu sebagai makna. Dari tingkatan upacara yang kecil, sembahyang di rumah, sampai karya sebesar apapun, setelah prosesi itu selesai, apa yang kita dapat? Tetap Aika, Wacika, Manacika, tetap 3 itu yang kita mohonkan kepada beliau agar selalu diberi arah yang positif.
Itulah fondasi dasar dari konteks ajaran agama Hindu tentang susila yang banyak kita pergunakan di dalam melaksanakan kegiatan seharian. Tetapi apabila kita salah menjalankan, tentu karma itu akan adik-adik atau bapak-bapak dan ibu-ibu terima dengan segala resiko. Konsep ajaran agama Hindu, segala sesuatu yang menyimpang dari ajarannya ada pahalanya. Demikian apa yang dapat saya sampaikan pada hari ini tentang konsep ajaran etika, di mana konsep ini juga akan sangat membantu kita di dalam melaksanakan kehidupan bermasyarakat, kehidupan sebagai siswa sekolah, kehidupan berbangsa dan bernegara yang dalam konteks tujuan pemerintah disebut dengan moderasi beragama. Artinya bahwa antara apa yang tersirat di dalam konsep ajaran agama Hindu kita laksanakan sesuai dengan makna-makna yang terdapat di dalam ajaran. Tentu saja konsep ini cuma gambaran belaka, dan detail daripada konsep ini adik-adik akan dapatkan oleh guru-guru agama yang akan membimbing adik-adik untuk menyelesaikan studi. Tapi sebagai pintu pembuka, dengan sangat tulus saya sampaikan bahwa apa yang diberikan ini adalah sangat minimal, belumlah sempurna. Tetapi kita dapat gali dari berbagai sumber dengan harapan bahwa kita melaksanakan dharma di sekolah maupun dharma di masyarakat sesuai dengan konteks ajaran. Demikian yang dapat saya sampaikan. Sebelumnya saya menyampaikan permohonan maaf yang sebesar-besarnya apabila dapat kekurangan-kekurangan ataupun tingkah laku saya yang tidak disengaja maupun sengaja yang menyebabkan sakit hati di dalam diri kita. Marilah secara legowo kita maafkan, dan saya akhiri dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Ya, demikianlah tadi pemaparan materi yang telah kita saksikan bersama. Kami ucapkan terima kasih. Kami mohon maaf apabila selama acara ini berlangsung ada hal yang kurang berkenan di hati hadirin. Sebagai akhir kata, kami tutup acara ini dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.